posisi FS ini sebenarnya kalau saya lihat dengan keilmuan yang saya miliki, ini tidak aman. Tidak aman. Akan ada waktunya, ya. Saya melihat dia akan ada di posisi seperti Nikita Mirzani dengan kasusnya sendiri. Ini yang saya lihat, ya. Disclaimer, saya tidak menyuruh kalian untuk percaya dengan perkataan saya, tidak. Saya juga tidak menyuruh kalian, ya, untuk menyalahkan seseorang, tidak. Tapi kalian bisa menilai sendiri dari prosesnya sedari awal sampai sekarang. Seperti itu Kanjeng Mami. Scorpio, yang tadi saya lihat JPU itu sepertinya dibikin pusing sendiri oleh pertanyaan sendiri. Nah itu Scorpio, ya. Itu yang saya bilang, semesta itu bekerja sesuai dengan tatanannya. Semesta itu bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh alam. Ya, apabila ada kebohongan di situ, pastinya akan terkuak. Dia akan seperti membuka suatu lubangnya sendiri, yang pada akhirnya pertanyaan yang diberikan itu akan berbalik kepada dia. Karena apa? Niat yang saya lihat di dalam saksi yang dihadirkan adalah niat yang baik, tanpa pesanan, sesuai dengan ahlinya yang berkomentar. Sehingga komentarnya pun, ya, positif semua. Ketika ada yang negatif mau masuk, ya, berkomentar kepada dia, ini akan terproteksi secara khusus dan mental, guys. Kembali lagi kepada dia, yang pada akhirnya mereka akan kebingungan sendiri dengan pertanyaannya sendiri, ya. Apakah ada intervensi? Ada intervensi di situ, tapi tidak berpengaruh apapun. Karena kekuatan energi positif, ya, dari para saksi di sini saya melihat sangat besar sekali, sehingga mampu menangkal apapun, ya, yang disampaikan oleh JPU, dan itu mental kepada mereka sendiri. Seperti itu Scorpio. Ya, ada suara-suara backing sound. Ya, saya bahagia, ya, saat ini saya bahagia melihat itu semua, ya. Karena apa, ya, kebenaran ini akhirnya terungkap, ya. Akhirnya terungkap dari saksi yang memang ahli di bidangnya, bukan saksi yang sesuai dengan pesanan, ya. Ntar ada yang framing lagi nih, ya kamu senang lah, orang itu kan dukungan kamu, ya. Terima kasih, selamat bergabung. Ya karena di sini saya melihat ada pembiaran terhadap para korban skincare yang bermasalah itu, pembiaran. Selama ini pembiaran. BPOM sendiri tidak mau hadir, ya, padahal dia yang membuat suatu aturan sehingga pihak sana bisa memframing sedemikian rupa. Kalian bisa lihat lah pihak sana memframing, ya, bahwa BPOM sendiri mengakui, ya, tolong dikoreksi, disclaimer, tolong dikoreksi apabila saya salah, ya. Seakan-akan mereka, ya, pihak mereka memframing, ya, bahwa BPOM ini setuju bahwa produknya ini tidak bermasalah. Nah ini kan yang berbahaya, guys. Pada saat itu, ya, ini kan yang berbahaya, ya. Jadi kan masyarakat ini bertanya-tanya apakah memang produk itu berbahaya atau tidak. Sedangkan ada pengumuman yang menyatakan dari BPOM sendiri loh itu, ya. Jadi kan masyarakat dibuat bingung di sini. Lagi-lagi BPOM tidak tegas, ya. Tidak tegas saya melihatnya. Ya mohon maaf, saya orang awam, ya, dari kacamata orang awam nih, saya menilai itu. Nah nanti ada framing lagi tuh, nanti menggiring opini dan lain sebagainya. Sama kayak kemarin tuh, ada di feed postingan saya, ada yang bilang, jangan menggiring opini. Opini apa? Mempertanyakan apakah tidak boleh bersuara, apakah tidak boleh di muka umum. Sedangkan kalian semua, masyarakat Indonesia, sudah melihat sendiri semuanya secara terang benderang, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi di situ. Saya tuh miris, ya. Sebenarnya saya miris, ya. Ada salah satu
oknum dokter gitu ya. Ada salah satu oknum dokter yang menyalahi aturan tapi dibiarkan ya. Tolong dikoreksi ya apabila saya salah. Buat kalian ya yang melihat ini ada 149 orang. Tolong dikoreksi apabila saya salah ya. Ada seorang dokter, oknum dokter yang produknya itu bermasalah. Kemudian dibiarkan sampai saat ini. Tidak ada punishment, tidak ada teguran, tidak ada apapun. Apakah ini wajar? Ya, apakah ini wajar atau tidak wajar? Coba kalian bisa tulis deh di kolom komentar ya. Ada seorang oknum dokter yang produknya bermasalah. Ya. Kita lihat sendiri lah, ada saksi di persidangan Nikita Mirzani yang sudah bersaksi memakai produknya menjadi bermasalah. Ya. Ada oknum dokter, produknya ini bermasalah. Sudah ada korbannya yang bersuara. Ya. Karena yang diberi kesempatan hanya beberapa orang ya. Mungkin masih banyak lagi itu di belakang. Apakah akan dibiarkan? Ya. Apakah orang tersebut ini masuk ke dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI? Ya. Apakah IDI ya, tolong dikoreksi ya apabila saya salah ya. Apakah ikatan dokter tersebut tidak menegur dia? Apakah dokter ini masuk ke dalam IDI tersebut atau ada yang lain lah? Ya, kalau pengacara kan kita tahu ya ada beberapa organisasi pengacara. Ya. Apakah dokter ini juga mempunyai organisasi juga yang mengatur semua ya? Yang mengatur semua dokter di Indonesia apakah ada? Apakah itu tidak menegur orang tersebut? Nah ini kan kita sebagai masyarakat awam, saya memposisikan sebagai masyarakat awam yang bertanya, apakah dibiarkan? Apakah wajar? Ya, kalian bisa komen lah, apakah wajar guys? Apakah wajar? Mulyo Rahayu Niki sangat kuat, tapi RG energinya kuat, tapi manipulatif. RG itu energinya nggak kuat, Mulyo Rahayu. Kalau saya lihat, kenapa saya bilang nggak kuat? Ketika dia head to head ya di persidangan dengan Nikita Mirzani pada waktu itu terlihat sekali ya energinya itu lebih kuat Nikita Mirzani, lebih percaya diri Nikita Mirzani dibandingkan dengan RG. Kalian bisa cek sendiri ya. Bagaimana dia kebingungan di situ, bagaimana dia menjelaskan yang seakan-akan tuh seperti dia itu ketakutan di situ. Ketakutan dalam hal takut salah ngomong. Tidak sesuai dengan briefingan, tidak sesuai dengan skenario. Dari situ auranya sudah kalah sebenarnya. Terlihat Mulyo Rahayu, tapi terserah kamu ya. Kembali kepada kamu ya. Apakah kamu percaya atau tidak ya? Ya kembalikan kepada kamu. Igna Felicia, persidangan apakah sudah dikondisikan? Jadi sidang cuma buat formalitas. Ya itu nanti kita bisa lihat sendiri ya dengan hasil putusannya nanti. Ya, Igna Felicia. Nanti kalian bisa menilai sendiri. Karena apa? Persidangan ini persidangan masyarakat nanti yang akan menilai. Bukan persidangan para elit, bukan persidangan para buzzer. Kalian masyarakat yang akan menilai. Meskipun nantinya akan ada kekecewaan dari hasil putusan tersebut. Tapi kalian sudah tahu kebenarannya. Semakin hari akan semakin banyak yang bergabung ke dalam Nikita Mirzani. Orang-orang hebat, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang mempunyai ahli dan tidak mau dibayar sepeser pun untuk bisa membantu seorang Nikita Mirzani untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dan hati-hati, akan ada counter balik yang lebih menyakitkan nanti. Kalau saya lihat ke depan, terima kasih Lorok. Akan ada counter balik yang akan membuat heboh nanti. Ya, kalian bisa percaya atau tidak, terserah ya. Saya kembalikan kepada kalian. Yang jelas akan ada counter balik dari seorang Nikita Mirzani kepada tim mereka yang saat ini
merasa seakan-akan sudah menang, merasa bangga dengan pembulian-pembulian yang mereka lakukan sendiri juga. Ya, seperti itu guys. Yutiko nih ya, RG kok masih bebas ya kok. Ya bisa lihat sendirilah. Masih bisa live dia. Jangan lupa ya kalian follow akun TikTok official Master Blackjack. Nantinya saya akan terus live dan bersuara apa yang memang harus saya suarakan guys. Kenapa saya jarang bersuara di Komal meskipun saya masuk ke dalam Komal dan naik ke dalam Komal tersebut ya? Karena saya di situ menyimak dan memperhatikan serta menganalisis juga. Ya. Jika ada yang memang saya perlu bicarakan di dalam Komal itu, saya pasti akan berbicara. Ya. Karena saya tahu betul ya, tidak semua orang percaya dengan seorang paranormal. Ya, saya memposisikan diri saya ketika naik Komal itu sebagai seorang yang biasa, guys. Terima kasih Toko Yamela. Kecuali saya ditanya di dalam Komal tersebut, baru saya akan bersuara sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang paranormal di situ. Kenapa saya menganalisis ya? Menganalisis jalannya persidangan, kemudian saya ada beberapa kali ramalan ke depan. Ya, karena memang itu adalah kapasitas saya sebagai seorang paranormal. Seperti itu. Ya, bagi kalian yang mau percaya silakan, enggak juga enggak apa-apa guys. Dipersilakan. Karena saya tidak mau memaksakan suatu omongan saya ini ya dianggap selalu benar, enggak. Jadi selalu mengatakan bahwa ambillah ya kata-kata saya yang bermanfaat dan jangan ambil kata-kata yang tidak bermanfaat. Seperti itu ya. Selamat malam juga Yanti Akmal. Yutiko, kapan RG dipakaikan rompi? Ya. Saya melihat akan ada waktunya. Dia akan seperti Nikita Mirzani. Ya, Yutiko. Ini bukan penggiringan opini ya. Karena saya ditanyakan, makanya saya meramal dia sesuai dengan kapasitas keilmuan yang saya miliki. Ini bukan penggiringan opini. Karena ada yang menanyakan, jadi saya jawab. Nah, yang nanya ini Yutiko nih. Ya. Saya kan seperti itu guys. Ya. Apabila ada yang ditanyakan, ya saya jawab. Saya sambil baca-baca komen kalian ya. Yang belum saya bacakan silakan berkomentar lagi guys. Sidang lanjutan kapan Mutiara Datu? Biasanya hari Kamis itu. Ya, kalau untuk sidang Nikita Mirzani selalu di hari Kamis. Seperti itu. Mutiara Datu di 5. Tadi udah saya jawab Mutiara Datu biasanya setiap hari Kamis ya. Sidangnya. Seri 47. Efeknya lama Master. Bisa memicu kanker ginjal kalau BPOM tidak turun tangan. Nah itu ya Sri. Kalau dipakai secara terus menerus itu bisa mengganggu ya kesehatan kita. Bukan hanya kulit wajah. Ya kalian bisa tanyalah dokter-dokter itu ya. Apabila ada kandungan yang berbahaya di dalam satu skincare, apakah bisa mempengaruhi kesehatan yang memakainya itu secara keseluruhan. Bukan hanya masalah wajah guys. Dan itu apabila ada masalah di wajah itu prosesnya bisa lama. Karena saya melihat ya di salah satu fittingnya Dr. Tompi apabila ada kulit yang bermasalah yang sudah menghitam-hitam itu melasma atau apa itu namanya ya, itu proses penyembuhannya bisa 1 tahun sampai 2 tahun guys. Itu sangat lama.